perkenalkan aku Dini Amalia Askavila dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 6. Bertepatan dengan kelas 12 yang menjalani ujian praktik, di sini aku juga akan mengerjakan ujian praktikku, yaitu ujian praktik matematika peminatan. Kita akan menjelaskan salah satu bab yang sudah kita pelajari dari kelas 10 hingga kelas 12. Di sini aku mendapatkan salah satu bab dari kelas 10, yaitu tentang eksponensial dan juga bentuk akar. Mari kita simak videonya. Go. Hari ini kita akan membahas tentang eksponensial. Eksponensial juga bisa disebut dengan bilangan, berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu, Kak? Oke, contohnya adalah contoh 2 kali 2 kali 2 itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu bisa ditulis dengan 3 pangkat 4. Misal X pangkat M itu berarti X kali X kali X kali X kali X dan seterusnya. Jadi nilai X itu adalah jumlah X yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Sebelum itu kita harus mengetahui sifat-sifat eksponensial itu bagaimana. Mari kita masuk ke sifat yang pertama. Oke, memasuki sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat M plus M. Jadi jika perkalian, pangkat ini ditambah. Contohnya, contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Itu kita bisa tulis dengan 2 pangkat 3 plus 4, yaitu 2 pangkat 7. Oke, contoh yang lain yaitu 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, yaitu sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Oh, gimana nih Kak jika bilangan itu yang bawahnya nggak sama? Oke, dalam kasus ini bilangan bawahnya itu harus sama ya teman-teman, nilainya harus sama. Jika nggak sama, gimana nih? Oke, jangan panik. Oke, semisal bilangan yang bawah ini nggak sama. Contohnya itu adalah 2 pangkat 2 dikali 4 sama dengan berapa? Oke, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 4? Berarti kan 2 pangkat 2. Jadi bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Terus kita kembali ke sifat ini, yaitu 2 pangkat 2 plus 2, yaitu 2 pangkat 4. Jadi nilai dari 2 pangkat 2 dikali 4 itu sama dengan 2 pangkat 4. Bagaimana teman-teman? Untuk sifat yang pertama, apa kalian sudah paham? Sekarang kita akan memasuki sifat yang kedua. Sifat eksponen yang kedua yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M min N. Jika tadi dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Contohnya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7 min 5. Hasilnya adalah 2 pangkat
yaitu 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 7 min 4 sama dengan 3 pangkat 3. Itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasuki sifat eksponen yang ketiga. Oke, memasuki sifat eksponen yang ketiga yaitu A buka kurung pangkat M tutup kurung pangkat M. Itu bisa ditulis dengan A pangkat M kali M. Jadi jika ada kurungan, jika di dalam kurungan pangkatnya itu dikali. Tadi di perkalian pangkatnya itu ditambah, di pembagian pangkatnya itu dikurangi. Jika ada kurungan pangkatnya itu dikali. Contohnya 2 dalam kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Maka kita bisa tulis dengan 2 kali 3 berarti 2 pangkat 6. Contoh yang lain adalah 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 4. Maka 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Mudah sekali bukan? Oke, kita akan memasuki sifat eksponen yang keempat. Baik, memasuki sifat eksponen yang keempat adalah A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Di pembagian juga sama, yaitu A pangkat M dibagi dengan B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Oke, di sifat eksponensial yang keempat ini adalah bilangan ini digabung, tetapi pangkatnya itu di luar kurung. Syarat sifat yang keempat ini adalah pangkatnya harus sama, nilai pangkatnya harus sama. Oke, kita ambil contoh ya. Contohnya adalah 4 kali 9 sama dengan 36. Kita akan tulis ini dengan eksponensial atau perpangkatan. Nilai 4 itu berarti 2 pangkat 2, ya kan? Dikali nilai 9 ini 3 pangkat 2. Oke? Terus kita tulis dengan sifat yang keempat, berarti 2 kali 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama-sama 36. Kalian yang percaya? Silakan cek aja di kalkulator. Oke, untuk contoh yang pembagian yaitu 5 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Itu bisa ditulis dengan 5 per 3 pangkat 5. Mudah sekali bukan? Sekarang kita akan memasuki sifat eksponensial yang kelima. Oke, memasuki sifat eksponensial yang kelima yaitu 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi jika dipangkatkan itu maka terbalik. Contohnya nih, kan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Nah, kalau 2
pangkat min 2 itu gimana, Kak? Oke, kalau 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 kali 2. Gitu ya. Terus kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat 2. Karena nilainya ini 2-nya ada 2, maka pangkatnya 2. Ya kan? Terus ada lagi nih. 1/5 pangkat 3. Itu gimana, Kak? Oke. Itu berarti 5 pangkat min 3. 1/, itu berarti negatif ya, teman-teman. Oke. Jika 1/3 pangkat min 3. Ini udah 1/, terus ada negatifnya, pangkatnya negatif. Itu gimana? Kita juga pusing. Oke, jangan panik dulu, teman-teman. Oke. 1/, kan artinya negatif. Berarti kita bisa tulis 3 pangkat negatif. Terus ini berarti negatif 3. Negatif kali negatif ketemu negatif berarti positif kan? Berarti 3 pangkat 3. Gitu saja untuk sifat eksponensial yang kelima. Kita lanjut sifat eksponensial yang keenam. Oke, memasuki sifat eksponensial yang keenam yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Tetapi untuk sifat eksponensial yang keenam ini ada syaratnya, yaitu A tidak boleh sama dengan 0 atau A tidak boleh sama dengan 0. Baik, kita akan membahas sifat eksponensial yang ke-7. Oke, memasuki sifat eksponensial yang ke-7 atau yang terakhir adalah A pangkat n/n sama dengan A wow, apa nih, Kak? Apa nih? Saya sudah pusing ini. Namanya juga eksponensial dan bentuk akar ya, teman-teman. Inilah bentuk akarnya. Oke. Kita ambil contoh, maaf. Contoh. 2 pangkat setengah sama dengan berapa? Perlu diingat, setengah itu nilainya akar. Akar itu nilainya setengah. Oke? Berarti ini cukup akar 2. Begitu. Untuk contoh yang kedua, yang lebih rumit. 2 pangkat 1/3. 1/3 itu nggak masuk setengah. Ini masuk apa? Ya, betul sekali. Kita bisa menulis dengan gini. T. Oke, kalian mau yang lebih rumit? Oke. 2 pangkat 2/3. Waduh, ini kayak gabungan antara 1/2. Oke, cukup gampang ya, teman-teman. Seperti ini, lihat. T, ini. Jadi tinggal kita masukkan aja. Berarti 2. Ini 2, ini 3. Mudah sekali bukan? Oke, sekian penjelasan tentang eksponensial. Setelah ini kita akan memasuki bab-bab tentang pembahasan soal, contoh soal dan juga segala macam soal dari eksponensial yang kita sendiri bingung nih. Ini yang diajarkan soalnya kayak gitu, Kak. Oke, contoh soal yang pertama yaitu 2A pangkat 5 dikali 16A pangkat 2. Tulis dalam bentuk pangkat dan juga harus sama. Oke, pertama-tama kita analisis dulu nih yang sama.
2 pangkat 1 kan? Berarti ini tetap A pangkat 5. Nah, untuk 16 ini 2 pangkat berapa? Itu hasilnya 16. Berarti 2 pangkat 4 ya teman-teman. 2 pangkat 4. A-nya tetap pangkat 2. Nah, itu kita gabungkan mereka berdua yang sama-sama sejenis, yang sama-sama sama. Jadi jika kita beda agama itu tidak boleh ya. Oke. Berarti ini 2 pangkat 1 plus 4 dikali A pangkat 5 plus 2 sama dengan 2 pangkat 5 A pangkat 7. Ini dia hasilnya untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Baik, contoh soal yang kedua yaitu sederhanakan B pangkat 9 dibagi B pangkat 5 per B pangkat 8. Bagaimana nih Kak? Kok nggak ada angkanya? Gimana nih Kak? Kok sudah ada bagi terus tumpar? Oke teman-teman, sampai dulu. Kita pecah dari yang sini dulu ya. Seperti sifat-sifat eksponensial yang kedua, yaitu kalau dibagi berarti dikurangi. Ini berarti B pangkat 9 dikurangi 5 sama dengan B pangkat 4. Oke, kembali lagi ke sini. Sama dengan B pangkat 4 per B pangkat 8. Oke, berarti seperti sifat eksponensial yang kedua yaitu dikurangi. Berarti B pangkat 4 dikurangi 8 sama dengan B pangkat min 4. Nah, kan nilai negatif itu 1 per. Itu berarti bisa kita tulis dengan 1 per B pangkat 4. Ini adalah nilai yang paling sederhana dari ini. Begitulah jawabannya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Baik, contoh soal yang ketiga yaitu sederhanakan 25 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 10. Kita kupas dari 25-nya dulu. 5 pangkat berapa yang nilainya 25? Yaitu 5 pangkat 2. Kita bisa di sini juga ada sisa pangkat. Berarti kita tulis seperti ini. Nah, jika dikurungkan pangkat-pangkatnya ini berarti dikalikan. Berarti 2 kali 2 itu 4. 5 pangkat 4. Oke, kembali lagi ke soal ini sama dengan 5 pangkat 4 kali 5 pangkat min 10. Jika dikali berarti ditambah, namun karena ini min plus ketemu min itu nilainya min. Jadi 5 pangkat 4 min 10 yaitu 5 pangkat min 6. Ini sudah sederhana, tapi kita akan menjadikan dalam bentuk pecahan yaitu 1 per 5 pangkat 6. Inilah bentuk paling sederhana dari ini. Ya, cukup 3 contoh soal aja. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan juga ilmu yang kita dapatkan bisa berkah dan barokah untuk hidup kita. Dan juga semoga nilai saya tinggi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya, guru matematika peminatan kelas 10, Bapak Ana, guru matematika peminatan kelas 11, Bu Aini, dan juga guru matematika peminatan Bapak Nasir. Semoga beliau semua dilimpahkan kesehatan dan juga dilimpahkan kebahagiaan dunia akhirat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang belum saya serap dengan baik. Mohon pengertiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Nasir.